Apa itu, Mas? SD kelas 2. Saya dengar selain jadi security, Anda juga mencari nafkah sebagai... Ya mohon maaf, saya pengayun becak juga, Pak. Pengayun? Kalau siang, ya. Oh, narik becak? Nggak narik, pengayun loh, Pak. Oh iya. Sampean kalau macam-macam tak suruh pulang loh. Iya, pengayuh becak ya. Tentu kita ingin tahu juga cerita tentang Pak Sugianto. Ya, bagaimana kisahnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Sebagai salah satu warisan leluhur, reok, kesenian tradisional asal Ponorogo ini harus senantiasa dilestarikan. Di kota Surabaya, seorang seniman, Sugianto, secara giat terus melestarikan seni reok. Sugianto secara konsisten dan jatuh bangun mengembangkan kesenian tradisional ini yang semakin terhimpit oleh serbuan budaya-budaya asing. Setiap minggunya, Sugianto memimpin latihan dan membina masyarakat yang ingin belajar reok lebih jauh. Sugianto yang sejak kecil telah menggeluti dunia tari ini adalah penerus grup reok Singo Mangkujoyo. Grup yang terbentuk tahun 1990-an ini beranggotakan dari anak-anak hingga dewasa. Di rumahnya, di daerah Gubeng, Kertajaya, Surabaya, Sugianto merancang dan merawat berbagai perlengkapan pendukung reok. Sesekali istrinya turut membantunya. Sehari-harinya, Sugianto bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan konstruksi. Ia bertugas dari malam hingga pagi hari. Profesi yang telah ditekuninya sejak tahun 1996 ini terus dilakukan untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga. Hingga kini, reok Singo Mangkujoyo binaan Sugianto telah pentas di berbagai daerah hingga luar negeri. Beragam penghargaan pun juga telah diraihnya. Pagi, jadi Anda pertama kali kenal reok itu dari siapa? Dari orang tua, Pak. Ayah? Ayah. Ayah dulu penari juga? Iya. Seniman Seniman reok. Nah, katanya Anda dari kecil diajak ngamen, itu maksudnya apa? Iya, mulai kecil orang tua kan sebelum punya reok itu ngamen kuda lumping, kalau orang Jakarta bilangnya gitu. Kalau orang Jawa jaranan gitu. Jaran kepang. Jaran kepang, betul. Bapak tahu kan itu, Surabaya itu. Iya. Itu yang makan beling itu ya? Iya, tapi saya nggak makan beling loh, Pak. Ya, yang memang makan. Tapi dari dulu saya ingin tahu, sebenarnya makan beling itu beling beneran dimakan ya? Betulan. Kok nggak luka, nggak berdarah-darah gitu? Ada rahasianya, Pak. Rahasianya apa? Nggak boleh tahu, Pak.
Jadi dari kecil sudah ikut ayah dan sudah mulai kenal kuda lumping ya. Betul. Nah, apa gara-gara itu tidak bisa melanjutkan sekolah? Betul Pak, tahun 72 orang tua saya sudah meninggal. Jadi waktu itu kan kalau sekolah dulu kalau nggak bisa bayar nggak boleh masuk. Lain dengan sekarang. Kalau sekarang kan dibiayai sama pemerintah. Kalau dulu kan enggak Pak. Jadi saya malu masuk sekolah gitu. Karena nggak punya uang untuk bayar. Betul. Setelah tidak sekolah, apa yang dilakukan? Iya, setiap hari ya kerja seadanya. Apa itu? Bantu orang tua. Ya mohon maaf, kadang-kadang kita juga nyemir sepatu, kadang-kadang juga parkir di jalan gitu. Seadanya, yang penting cukup buat makan gitu. Jadi kehidupan Anda seperti itu ya? Iya, betul. Nah, dari mana datang keinginan Anda untuk menjaga agar kesenian reog ini tetap bisa hidup dan Anda lakukan sampai umur sekarang ini? Iya, kan dulu waktu tahun 72 orang tua saya meninggal, itu terus diganti dengan kakak saya namanya Padi Joyo. Setelah tahun 2000 kakak saya juga meninggal. Terus saya yang melanjutkan itu, Pak. Jadi ini kepemimpinan ketiga ya? Iya, betul. Diganti jadi Singo Mangku Joyo. Betul, Pak. Reog ini kan di kalangan anak-anak muda semakin tidak populer ya. Betul, Pak. Ditinggalkan, anak-anak lebih suka tarian-tarian modern. Betul. Bagaimana Anda membuat agar reog ini disukai oleh anak-anak? Apa yang Anda lakukan? Yang pertama memang agak susah ya Pak. Apalagi hidup di kota Surabaya, itu cari bibit-bibit reog itu agak susah sekali. Kenapa? Ya terutama sudah terpengaruh dengan kesenian yang dari mancanegara tadi. Kalau suruh diajak main reog itu katanya udah kuno gitu. Jangan mengeluh ke saya dong. Tapi saya nggak putus asa Pak. Terus? Saya tetap berjuang terus setiap hari. Saya mungkin keponakan saya beli buat contoh, saya belajar main reog gitu. Kalau kamu punya teman, tolong temanmu diajak dong latihan ke sini, saya bilang gitu. Ya memang di suatu hari ada 2 temannya itu ikut latihan kepada saya Pak. Besoknya orang tuanya kalau orang Jawa marah nih gitu, anaknya nggak boleh ikut latihan reog, didatangin saya. Kenapa nggak boleh? Oh cuma reog anak setane gitu. Loh, saya juga kaget saya juga loh. Reog anak setane saya bilang gitu. Tunggu. Memang pandangan orang selama ini bahwa kalau reog, kuda lumping itu kan magic ya, magis. Betul Pak. Itu memang ada setannya nggak itu? Kalau di reog saya kira nggak ada ya Pak, nggak ada. Kalau di kuda lumping mungkin ada ritual tersendiri mungkin. Kalau reog itu nggak ada sama sekali. Itu keterampilan itu keterampilan, ya? Keterampilan. Nah, bagaimana Anda meyakinkan para orang tua bahwa itu nggak ada setannya? Saya datangi di rumahnya Pak, satu persatu gitu. Saya jelaskan, kalau reog itu identik dengan tarian. Jadi nggak ada setannya, nggak ada magicnya. Kalau setan sendiri saya juga takut sama setan Pak. Sejak dijelaskan, akhirnya anak-anak diizinkan. Anaknya diizinkan. Sekarang berapa banyak sih anak-anak dan orang-orang yang terlibat dalam kesenian reog di bawah kepemimpinan Anda? Yang terlibat dalam reog Singo Mangku Joyo kurang lebih sekarang ada 61 Pak. Kalau anak-anak berapa banyak anak-anak? Anak-anak mungkin sekarang ada 24. Yang paling kecil umur berapa sih? Umur 6 tahun. Yang paling tua? Paling tua umur 62. Nah, boleh tahu anggota dari kelompok reog ini Iya. rata-rata pekerjaannya apa sih? Wira swasta Pak. Mulai dari tukang becak sampai sopir taksi. Iya, ada tukang tambal ban juga saya dengar ya, Iya, tukang tambal sampah, ban ada, tukang tukang parkir, sampah juga ada. kuli angkut semen, Iya. macam-macam ya. Reparasi itu juga ada, reparasi televisi juga ada. Iya, Yang sekolah mulai SD sampai sarjana Pak. variatif sekali ya Iya, anggotanya. Tapi omong-omong, kalau main reog itu orang bisa hidup dari reog nggak? Nggak bisa Pak. Jadi kalau ditangkap gitu, misalnya saya mau nanggap reog, Iya. bayarnya berapa? Kalau di Surabaya 2.500.000. Dibagi berapa? Dibagi 50 orang. Emang gitu. Waduh, ngenes ini ya. Nggak ngenes lagi Pak, susah. Nah, terus bagaimana Anda dan teman-teman berusaha menghidupi reog ini, dari mana dananya? Ya saya tekankan Pak, dalam arti itu memang